Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi rafa'al mustafa manasiba'an dari wal busra wa anzala 'alaihil kitab mustabina hudan lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat lazismu yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat hidayah dari Allah, sehingga pada waktu ini kita bersama-sama menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah dalam memberikan kesempatan kita untuk selalu mengabdi dan selalu menjalankan kita dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat lazismu yang dirahmati Allah. Ada 4 pilar bagaimana membangun mukmin yang kuat, membangun karakter mukmin yang kuat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mu'minun qawiyyun ahabbu indallahi minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh Allah lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Syekh Ali Sobuni menyatakan ada beberapa hal yang terkait dengan hadis ini, sehingga kita memaknai bahwa bagaimana kita membangun kekuatan. Jangan sempit ketika kita memikirkan kekuatan itu hanya sebatas fisik. Syekh Ali Sobuni menyatakan dalam pandangan hadis ini terkait dengan penjelasannya bahwa Rasulullah SAW mengatakan mukmin yang kuat itu jauh Allah lebih cintai. Itu maknanya bahwa kekuatan itu harus dibangun, harus sinergi. Bagaimana membangunnya? Kita harus memahami kekuatan itu. Maka yang pertama yang harus kita bangun adalah kuwatul iman, yakni kekuatan iman. Maka sempit sekali kalau kita maknai kekuatan itu hanya sebatas kuwatul jasad atau kekuatan fisik saja. Melainkan yang pertama 4 pilar yang harus dibangun untuk membangun karakter mukmin yang kuat itu adalah kuwatul iman, kekuatan iman. Maka kekuatan iman ini menjadi sebuah kemaslahatan bagi kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan memberikan kontribusi yang terbesar untuk kemaslahatan umat dengan kita mendahulukan keimanan yang kuat dalam diri kita untuk menjalankan aktivitas kita, entah itu aktivitas dakwah, aktivitas kerja kita, aktivitas keseharian kita. Maka kita wujudkan iman ini, kita kokohkan, sehingga apapun keadaan ketika kita melakukan kegiatan keimanan itu menjadi sebuah hal yang wajib bagi seorang muslim. Sahabat lazismu yang dirahmati Allah. Kemudian 2 dari 4 pilar yang harus dibangun oleh kita adalah kuwatul ilmu. Jadi kekuatan ilmu ini penting, karena bagaimanapun kekuatan ilmu ini harus kita bangun. Bagaimana kita sinergikan antara iman dan ilmu, sehingga sinergi bagaimana membangun kekuatan yang besar untuk kemaslahatan umat. Karena kita butuh, tidak kita kuatkan dalam sisi kesalahan diri kita, keimanan kita saja, tapi bagaimana kesalehan dalam hal aktivitas kita berilmu atau memberikan kontribusi terhadap hal yang berkaitan dengan ilmu itu, mengajarkannya, dan hal-hal yang terkait dengan manfaat keilmuan itu. Maka penting kita membangun kuwatul ilmi, jadi kekuatan ilmu itu. Yang berikutnya, 3 yang dalam 4 pilar membangun kekuatan mukmin yang kuat itu adalah kuwatul jasad, kekuatan fisik. Maka kekuatan fisik ini sesuatu hal yang memang harus bagi diri kita. Bagaimana kita menjalankan aktivitas, maka kekuatan fisik ini menjadi hal yang tidak bisa kita entahkan, tidak bisa kita hilangkan. Maka dimensi hal yang harus kita kuatkan di sini adalah kuwatul jasad,
Maka kalau kita sinergikan iman, ilmu, kemudian fisik, maka seiring akan memberikan kontribusi kemaslahatan menyelamatkan umat ini dari termarginalkan atau terasingkan dari keislamannya. Nah, jamaah ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian 4 pilar yang keempat adalah bagaimana membangun kekuatan mukmin yang baik adalah kuwatul iqtisad. Kuwatul iqtisad ini adalah kekuatan ekonomi. Maka bagaimanapun dalam sejarah sirah nabawiyah, kuwatul iqtisad ini menjadi sebuah kekuatan yang mendominasi. Bagaimana kemudian membangun kekuatan-kekuatan yang ada dari keimanan, kemudian ilmu, kemudian fisik, terbangunlah kekuatan ekonomi. Kuwatul iqtisad ini adalah bagian dari perjuangan pada para sahabat pada saat itu. Bagaimana Utsman radhiyallahu an dalam sirah pada saat ketika perang Tabuk, beliau menyumbangkan, Sayyidina Umar ini menyumbangkan 300 ekor kuda dan 600 ekor unta. Masya Allah, luar biasa. Sehingga bagaimanapun dalam sebuah kisah itu juga diceritakan bagaimana Umar mendominasi sumur Bi'ru Rauhmah, yang disebut adalah sumur yang mendatangkan rahmat. Bagaimanapun keadaan pada saat itu memberikan hal yang baik terhadap kaum muslimin. Bagaimana Umar dan Utsman atau kan khalifah-khalifah yang lain, sahabat-sahabat ini membangun sebuah kekuatan yang besar dengan kekuatan ekonomi, sehingga kemaslahatan umat itu menjadi lebih baik. Nah, 4 hal ini yang harus kita kuatkan: kuwatul iman, kuwatul iqtisad, kuwatul jasad, dan kuwatul ilmi. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sinergi membangun lazismu dengan Qars Mubalik ini, bagian dari sinergi program yang harus terus berlanjut, dan mudah-mudahan sinergi ini terbangun di ranah program-program yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.